Selamat datang di Telaga Mimpi dari Sanggamara 99. Klik like dan subscribe. Karena malam ini, sebuah cincin tua akan mengubah segalanya. Telaga Mimpi Apps, 14 cincin rahasia. Pertemuan Dewi, dan kembalinya Billy, malam turun perlahan di Jakarta. Di rumah sederhana yang kini ditempati Santo. Terdengar riuh pelan sisa-sisa kota. Motor melintas, langkah tetangga, hujan yang turun sebentar, lalu reda. Hidup Santo kembali berjalan wajar kerja. Berbenah, belajar menata hari. Tidak ada kilau, tidak ada keajaiban. Hanya napas yang teratur dan doa-doa yang pendek. Siska mampir setelah dinas. Ia duduk rapi di tikar, menghangatkan tangan di cangkir. Wajahnya lelah, namun teduh. Mereka bercakap pelan tentang pekerjaan baru Santo sebagai petugas umum. Tentang cara sederhana untuk memulai dari nol. Tentang kabar yang selalu ditunggu Billy. Santo tidak berani memandang terlalu lama. Dalam hatinya, rasa bersalah adalah kabut yang tidak juga terangkat. Ia hanya berkata, "Mungkin minggu depan ada kabar." Senyum Siska mengembang. Harapan tampak begitu jelas. Seperti lampu kecil di tengah hujan. Beberapa hari berlalu, kantor tempat Santo bekerja mulai terasa akrab, lantai-lantai yang harus bersih, galon air yang harus diangkat, rekan kerja yang menyapa santai, ada kebanggaan kecil saat seragamnya rapi dan sepatu mengilat. Di lift layanan, ia berkata pada dirinya sendiri, "Mungkin begini cara Allah menunjukkan pintu satu persatu. Kecil, tapi nyata." Malam berikutnya, Santo berpapasan dengan Dewi. Ia pulang shift, membawa lelah yang berusaha disembunyikan oleh senyum tipis. Di rumah yang mungil dan bersih, Dewi menawari teh hangat. Ibu di kamar sudah terlelap. Mereka duduk berhadapan, saling menjaga ruang dan jarak. "Sejujurnya aku masih berusaha sembuh," bisik Dewi kemudian. "Aku pernah mencintai seseorang, lalu kehilangan. Kadang aku menyalahkan diri sendiri. Kadang aku marah. Hari ini, aku ingin memulai lagi." Pelan-pelan, Santo mendengarkan. Tidak ada nasihat panjang. Hanya keheningan yang memberi tempat bagi kalimat jujur. Dewi menatap kedua tangannya sendiri, lalu bangkit mengambil sesuatu dari laci kecil. Sebuah sinsin. Logamnya kusam. Di bagian dalam terukir aksara tua. "Peninggalan ayah," katanya. Di kampung, orang-orang suka menyebutnya cincin kebohongan, katanya bisa mengubah wajah nasib. Tapi tidak pernah ada yang membuktikan. "Aku ingin memberikannya sebagai kinanganbek karena malam ini aku merasa hatiku bisa mulai ditata." Santo terpaku. Ukiran itu, ia mengenal pola serupa di sebuah candi tua, tempat takdirnya berubah dulu. Ada gemetar kecil di ujung jarinya ketika menerima cincin itu. "Ini terlalu berharga," ucapnya. Dewi menggeleng dan tersenyum. "Kalau suatu hari kamu merasa pantas, simpanlah. Jadikan pengingat bahwa manusia selalu punya kesempatan kedua." Mereka berpisah dengan salam yang hangat. Di jalan kecil yang senyap, Santo berhenti di bawah lampu. Ia menatap cincin itu, menembus kelam. Ada desir aneh. Bukan takut, bukan rindu, melainkan sejenis panggilan yang tidak bisa dijelaskan. Ia coba menyarungkan cincin ke jari. Detik itu juga, udara di sekelilingnya seakan menegang. Seragamnya mendadak terasa sempit. Sepatu menekan. Nafasnya berubah ritme. Ia menoleh ke kaca jendela toko yang sudah tutup dan melihat sosok yang pernah ia tinggalkan. Billy, wajah yang bersih, tatap yang mantap, tubuh yang tegap, semuanya kembali dalam sekejap kedipan. Santo memeluk kepalanya, nyaris tidak percaya. Tanpa telaga mimpi, tanpa Jessica. Hanya cincin ini, seseorang melintas dan memekik kaget. Santo baru sadar. Ia butuh pakaian yang pas, benar-benar pas. Dengan langkah terburu, ia menyambar koran, menutupi badan, dan menyelinap ke minimarket 24 jam. Di balik meja kasir, Melly yang sempat sering ia bantu urus, mendongak dan tertegun seketika. Billy." Suaranya tercekat. Billy tersenyum kikuk. "Boleh, pinjam ruang pas."
Beberapa menit kemudian, ia keluar dengan kaos polos dan celana baru. Melly masih gugup, tapi matanya berbinar, seolah-olah sebuah legenda tiba-tiba berjalan ke kasir dan mengucapkan terima kasih. "Kamu baik?" kata Billy. Santo sering cerita. Melly menunduk, pipinya memerah. Malam itu bukan hanya tentang perubahan rupa, tetapi juga janji yang tidak terucap. Jika takdir memanggil, gunakanlah kekuatan untuk melindungi, bukan melukai. Billy berdiri di depan kaca toko, menatap refleksi yang ia kenal betul. Di saku, cincin itu tetap menyala lembut, tidak dengan cahaya, melainkan dengan makna. "Sepertinya aku kembali," bisiknya. Dan di kejauhan, Jakarta terus bergemuruh seperti biasa, seakan-akan kota ini tahu, satu babak baru saja dibuka. Terima kasih sudah menonton Telaga Mimpi episode 14 di Sanggamara 99. Kalau kamu menikmati kisah ini, dukung dengan like, tulis pendapatmu di komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa on screen, bersambung!